Sejumlah tembakan warnai penggerebekan sarang narkoba. Wali Kota Papatang Siantar kunjungi korban bencana. Sensasi kuliner India diminati warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, sarang narkoba di kawasan Jerman 15 Medan digerebek personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku berkelompok mengelabui petugas. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap 5 pelaku narkoba di markas narkoba di kawasan Jalan Jerman 15 Medan. Kawasan yang dikenal rawan ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Saat penggerebekan, polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena para pelaku berkelompok mengelabui petugas. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap, dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang lapak-lapak yang jadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktik serupa tidak terulang. Tempat ini sudah sering menjadi pengaduan masyarakat, maraknya di lokasi barak ini orang melaksanakan kegiatan yang pertama, kegiatan judi berupa dingdong, yang kedua juga sering digunakan sebagai tempat untuk menghisap sabu atau istilah yang populer itu pompa. Usai penggerebekan, lokasi tersebut akan diawasi tim gabungan jajaran pemerintahan Kota Medan. Sedangkan untuk 5 pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk membongkar praktik jual beli narkoba di sarang narkoba tersebut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pelaku pencurian spesialis rumah kosong melawan dan melukai polisi saat penangkapan. 1 pelaku yang tercatat sebagai residivis terpaksa ditembak. Itulah kondisi rumah korban yang berada di Jalan Gedung Arca, Medan. Rumah ini hanya tersisa tembok, sedangkan pintu-pintu hingga atap rumah ludes dijarah pelaku. Pencurian ini tidak dilakukan sekali sebab untuk mencuri perlengkapan rumah korban, pelaku membutuhkan waktu berhari-hari. Pelaku dapat dengan leluasa menjalankan aksinya karena rumah korban memang berada dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Rumah-rumah dalam kondisi kosong terbengkalai inilah yang selalu diincar pelaku untuk diambil material bangunannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus serupa. Namun 2 pelaku yang sudah ditangkap menyerang petugas saat hendak dibawa ke tempat penyimpanan barang bukti. Kejadian kedua pelaku ini melarikan diri ataupun pada hari itu juga kita mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dari piket, pimpin langsung Kanit Reskrim melakukan pengembangan dan mengamankan salah satu pelaku. Pada saat kita melakukan pengembangan untuk mencari 1 pelaku lainnya, dan untuk menunjukkan barang bukti, salah satu tersangka melakukan pendorongan ataupun kaca sehingga kaca itu pecah menjadi beberapa bagian dan salah satu bagiannya itu mengenai salah satu kaki tugas kami. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku seperti potongan besi, daun pintu, dan potongan kaca. Pelaku terancam penjara selama 5 tahun dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, terdesak kebutuhan uang untuk dugem. Seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya temannya sendiri dan merampas sepeda motor. Kejahatan pelaku diduga bukan kali pertama. Remaja berinisial MIB berusia 16 tahun ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di rumahnya Jalan Pasar 5 Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Remaja putus sekolah ini ditangkap usai merampok sepeda motor milik temannya sendiri pada Jumat lalu di Jalan Ismail Harun, Kabupaten Deli Serdang. Awalnya korban bersama pelaku berboncengan sepeda motor menuju suatu tempat. Mereka juga bersama satu pelaku lagi mengendarai sepeda motor berbeda. Namun saat di lokasi kejadian, pelaku meminta korban turun dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Usai dianiaya, sepeda motor korban dibawa kabur dan dijual seharga 4 juta rupiah. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang, uang hasil penjualan sepeda motor digunakan kedua pelaku untuk dugem dan foya-foya. Satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui kini dalam pengejaran polisi dan diminta untuk menyerahkan diri. Polisi menduga aksi kejahatan pelaku bukan kali pertama dilakukan. Dianya itu adalah sebagai pelaku merampas sepeda motor itu dan dijualkan. Sesuai dengan keterangan dia katanya ambil sepeda motor itu masih berdua. Tapi modusnya seperti tadi, dia dibonceng, ditinggalkan di jalan, kemudian dianiaya, sepeda motornya diambil. Uangnya untuk apa? Habiskan untuk apa? Hah? Oh, dugem. Kini pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun, dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wali Kota Pematang Siantar tinjau korban bencana. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada korban terdampak cuaca ekstrim puting beliung. Selain bantuan sembako, pemerintah juga akan merehabilitasi rumah warga yang rusak. Angin puting beliung disertai hujan deras terjadi di Kota Pematang Siantar Selasa sore kemarin, menyebabkan puluhan pohon tumbang, sejumlah rumah warga rusak, termasuk fasilitas umum. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi didampingi Sekretaris Daerah Junaidi Sitanggang dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD langsung turun ke lokasi dengan mengunjungi warga yang terdampak. Wesley Silalahi mengunjungi korban terdampak di Jalan Bendungan, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan. Di daerah tersebut, kedatangan Wesley Silalahi disambut warga. Khusus di Kelurahan Aek Nauli, terdata sebanyak 31 warga terdampak angin puting beliung. Wali Kota Wesley Silalahi menyampaikan Pemko hadir di tengah-tengah warga dan turut merasakan kesedihan yang dialami oleh warganya. Pemerintah Kota Pematang Siantar kemudian menyerahkan bantuan berupa sembako dan bantuan rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat puting beliung. Wesley meminta agar rumah warga yang terdampak untuk segera diperbaiki dan bila dibutuhkan juga akan didirikan tenda darurat. Ibu yang mengalami gangguan lah karena cuaca kurang bagus kemarin, kami dari pemerintah Kota Pematang Siantar turut merasakannya. Jadi apapun upaya kami yang bisa kami perbuat hari ini dalam bentuk juga tidak disebut bantuan, tapi apalah kita sebut bantuan berupa sembako yang ada di sini, dan mungkin di luar sembako juga ada ya. Ada Pak, untuk rehab rumah Pak, rehab rumah. Kedatangan wali kota ini membuat korban senang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesley Silalahi yang rela menjumpai dan membantu mereka saat kesusahan. Mereka berharap tidak ada lagi bencana ataupun cuaca ekstrim yang melanda Kota Pematang Siantar.
korban dari musibah kemarin angin puting beliung. Saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih atas kedatangan Pak Wali Kota, Pak Wesley Silalahi, dan sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang telah disampaikan kepada kami dan juga warga yang kena musibah di Jalan Bendungan dan Jalan Tepian, Kelurahan Aik Nauli, Kecamatan Siantar Selatan. Tidak ada korban jiwa akibat cuaca ekstrem puting beliung tersebut. Namun kerusakan atap rumah ringan hingga berat, kerusakan jaringan listrik, gangguan fungsi pelayanan umum, dan kerusakan fasilitas sosial dan rumah ibadah. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, mantan petinggi PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi tersangka dalam korupsi pengadaan kapal tunda. Potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ini mencapai 92 miliar rupiah. 1 bulan setelah penggeledahan PT Pelindo Regional 1 dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis petang kemarin menetapkan 2 tersangka kasus korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda pada PT Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai tahun proyek 2018-2021. Tersangka berinisial HAP, mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018-2021, serta inisial BS, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017-2021. Pengadaan 2 kapal tunda dengan spesifikasi 1.800 HP dengan nilai kontrak 135 miliar rupiah dalam pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 92 miliar rupiah. Selain itu, akibat tidak beroperasinya kapal tunda, negara mengalami kerugian ekonomi sebesar 23 miliar rupiah per tahun. Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara M. Husairi mengatakan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kasusnya yang ini berawal dari adanya kontrak pengadaan senilai lebih kurang 135 miliar yang diduga bermasalah karena realisasi pembangunan kapal tidak sesuai spesifikasi. Dalam proses penyidikan, kedua tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas 1 Medan untuk pengembangan yang kemungkinan akan ada tersangka lain. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca bentrok masyarakat adat Sihapuras dan petugas keamanan PT TPL, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah dinilai tidak berhasil dan tanpa solusi. Pemerintah Kabupaten Simalungun memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat Sihapuras dengan PT TPL. Namun, walaupun pertemuan dan diskusi berlangsung sekitar 3 jam, masyarakat adat mengaku kecewa. Pasalnya, pertemuan tersebut dinilai tidak ada hasil dan solusi konkret yang diberikan. Harapan masyarakat, pertemuan dapat menghasilkan solusi atas konflik yang sudah lama. Sehingga masyarakat meminta adanya perlindungan agar mereka bisa kembali untuk berladang memenuhi kebutuhan dasar. Akibat perseteruan kemarin, akses masyarakat adat ke lahan pertanian terganggu. Tapi dalam kenyataannya kita melihat sebagaimana tadi yang dalam diskusi, tidak ada sebenarnya satu solusi konkret oleh pemerintah yang sudah dibayangkan untuk menghentikan konflik yang terjadi. Sementara konflik kan sudah cukup lama, sudah berkepanjangan. Jadi tidak ada langkah-langkah yang pasti untuk memastikan masyarakat di Lamtoras itu tetap bisa terlindungi, apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena mereka sekarang ini dalam mengakses sumber-sumber kehidupannya, kebun, ladang, itu sudah diputus oleh pihak PT TPL, baik itu dengan adanya portal, baik juga dengan adanya penggalian. Belum adanya solusi dikhawatirkan bakal terjadi konflik susulan, terkecuali pihak PT TPL menghentikan aktivitasnya di wilayah adat Sihapuras. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Kuliner India digemari warga, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, penggunaan strobo dan lampu sirine diharapkan hanya untuk kondisi yang mendesak atau gawat darurat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tidak mempermasalahkan pengawalan kendaraan tanpa strobo sirine. Penggunaan sirine dan strobo pada pengawalan kendaraan pejabat menjadi sorotan masyarakat, sebab seringkali sangat mengganggu terutama dalam kondisi jalanan padat. Penggunaan strobo dan sirine untuk mobil pengawal pejabat daerah saat ini masih dalam evaluasi Korlantas Polri. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan pihaknya akan mendukung sesuai dengan aturan. Bobi tidak mempermasalahkan bila penggunaan strobo sirine pada pengawalan kendaraannya dihentikan. Terkait dengan ini Pak, banyaknya masyarakat yang menolak terkait adanya mobil pengawal pejabat menggunakan strobo dan sirine. Gimana tanggapan Bapak? Ya, kan itu yang disampaikan masyarakat dan Pak Korlantas sudah menyampaikan, ya kita ikuti. Kalau Bapak sendiri keberatan nggak jika nggak menggunakan strobo atau sirine dalam pengawalan? Ya, nggak ada masalah sih ya. Selain pada pejabat daerah, peraturan penggunaan strobo dan sirine juga akan mengatur pada kendaraan umum atau pribadi, sehingga tidak mengganggu masyarakat saat berkendara. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aroma yang harum dan segar menjadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam menjadikan kuliner tumis ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk asik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makanya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kuliner, tak ada salahnya sesekali menikmati sensasi masakan khas India. Selain beragam menu, kuliner India di Medan masih menggunakan rempah asli dari negara asalnya. Wisata kuliner India di Kampung Madras, Kota Medan kini menjadi pilihan masyarakat lokal. Cita rasa rempah yang kuat dan aroma yang khas membuat makanan India kerap digemari masyarakat. Berbagai jenis makanan India seperti nasi biryani,
panipuri, hingga roti canai dapat kita temukan di deretan warung makan khas India di Kampung Madras, Kecamatan Medan Petisah. Masakan India yang disajikan saat ini, cita rasanya sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Apalagi sebagian besar rempah yang digunakan masih berasal dari India, membuat kuliner ini memiliki sensasi tersendiri. Saya kan generasi ketiga, kakek awalnya, bapak saya lah, meneruskan dari leluhur lagi, generasi ketiga, jualan makanan India ini, khas India Muslim. Kalau dari makanannya sendiri ada perubahan apa enggak? Kalau masak masih kita yang pegang semua, dan kita mesti pegang sendiri, belum ada kasih orang kalau untuk masak. Rempah-rempahnya itu semua masih dari kakek punya resep. Kalau India kan dengan aroma rempah-rempahnya, aroma wangi bumbunya, dan beda kan, dia kan dari segi bumbu-bumbu halus karinya, cengkehnya, kayu manisnya itu kan beda sama yang bumbu-bumbu Indonesia. Kuliner menjadi jendela kecil untuk melihat dan merasakan bagaimana masyarakat India menjaga warisan budaya lewat masakan. Ia juga memberikan pelajaran penting bahwa rasa mampu menyatukan budaya yang berbeda. Di kota Medan yang multikultural, hidangan hadir sebagai bahasa universal yang menyatukan perbedaan. Nurul Hasanah, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.